Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Titi Nursila. Saya dari semester 5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terkait organisasi internasional, yaitu Organisasi Internasional Trade Center. Organisasi International Trade Center merupakan penerus pusat informasi perdagangan internasional yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau GATT pada tahun 1964 untuk membantu ekspor negara-negara berkembang. ITC ini didirikan pada 1 Januari 1968 yang mempunyai mandat bersama dengan World Trade Organisasi atau WTO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan, ITC merupakan titik fokus bantuan teknik terkait perdagangan. Adapun program-program dari Organisasi International Trade Center ini, diantaranya yang pertama, memajukan perdagangan Afghanistan yang bertujuan untuk menggunakan perdagangan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kerjasama regional di Afghanistan. Yang kedua, inisiatif mode etis, di mana ini berfokus pada keterampilan khusus para perajin dan membawa mereka ke merek fashion. Sinergi ini membantu para perajin dari negara-negara berkembang seperti Kenya, Burkina Faso, dan Haiti untuk mencari nafkah sambil memperkenalkan para desainer. Program yang ketiga yaitu alat analisis pasar. ITC mengembangkan beberapa alat analisis pasar online yang tidak dipungut biaya, seperti peta potensi ekspor, peta investasi, peta akses pasar, peta pengadaan, peta standar, dan perdagangan peta. Program yang keempat yaitu mekanisme fasilitas perdagangan dan investasi Euromit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi karena negara-negara Euromit seringkali tidak terlibat dalam perdagangan intraregional karena kurangnya ketersediaan dan transparansi informasi terkait perdagangan. Yang kelima, Ready for Perdagangan Asia Tengah. Program ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan internasional di Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan didanai oleh UI. Yang keenam, bantuan terkait perdagangan UI Sri Lanka. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan usaha kecil dan menengah atau UKM Sri Lanka di pasar regional dan UI. Program yang ketujuh yaitu Proyek Pemberdayaan Pemuda Gambia, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja calon migran dan migran yang kembali. Program yang ke-8, Dana Perwalian Belanda Tahap 3 atau NTF 3, bertujuan untuk memperkuat daya saing layanan TI di Bangladesh, Kenya, dan Uganda. Sektor pariwisata di Myanmar, produsen alpukat di Kenya, dan perkebunan kopi di Uganda. Program ke-9 yaitu Tindakan Non-Tarif. Program ini merupakan inisiatif multilembaga yang membantu negara-negara menemukan solusi yang mempertimbangkan kebutuhan mereka dan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan nasional dan regional. Yang ke-10, mempromosikan perdagangan intraregional. Program ini berfokus pada peningkatan daya saing ekspor UKM, penghasil madu, mangga, rempah-rempah di Kenya, Republik Persatuan Tanzania, dan Zambia. Program yang ke-11 yaitu Perempuan dan Perdagangan.
Program ini merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menghubungkan 1 juta pengusaha perempuan untuk berdagang pada tahun 2020. Inisiatif ini berkontribusi langsung terhadap SDG nomor 5 dengan pemberdayaan perempuan. Program yang ke-12 yaitu Dia Berdagang. Inisiatif She Trades memungkinkan pengusaha perempuan untuk berbagi informasi tentang perusahaan mereka, meningkatkan visibilitas, dan memungkinkan mereka melakukan internasionalisasi yang membantu memasukkan lebih banyak pengusaha perempuan ke dalam rantai pasukan perusahaan. Program yang terakhir yaitu Program Pemuda dan Perdagangan. Program ini berkontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan 4, yaitu keterampilan untuk berwirausaha, dan tujuan ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan inklusif. Adapun acara-acara yang diselenggarakan oleh International Trade Center, yang pertama Dia Trades Global, yang kedua Forum Perdagangan untuk Pembangunan Berkelanjutan atau T4SD, yang ketiga Konferensi dan Jaringan Dunia Organisasi Promosi Perdagangan atau TPO, yang keempat Forum Pengembangan Ekspor Dunia atau WEDF, yang terakhir yaitu acara mitra. Adapun nama-nama Direktur Eksekutif, yang pertama Herbert L. Jacobson, Victor E. Santiavillai, Pandiza Retalakal Serian Alexander, Goran Engblom, J. Dennis Bellisley, Patricia Franciscus, Aranza Gonzalez, Dorothy Tembo, dan Pamela Solsi Hamilton. Kesimpulan dari International Trade Center yaitu International Trade Center bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di negara-negara berkembang melalui pengembangan perdagangan internasional. Nah, International Trade Center ini berfokus pada pengembangan pemberdayaan perusahaan kecil dan menengah atau UKM dan meningkatkan kapasitas perdagangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan terkait International Trade Center. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.